Jika kalian sering salah entry, kena fake out, atau telat masuk posisi, maka materi kali ini khusus untuk kalian karena saya akan bahas sebuah indikator yang sangat powerful dalam mendeteksi reversal dengan lebih cepat dan akurat. Tekniknya sangat simpel sekali sehingga langsung bisa dipraktekkan oleh trader dari semua level dengan semua gaya trading. Tonton sampai habis agar kalian tidak salah paham. No mentor, no class, no ribet. Pada TradingView kita ke bagian indicator, lalu kita ketikkan saja CISD, maka akan muncul nama indikatornya Change in State of Delivery CISD yang dikoding oleh Algo Alpha. Kita melihat di sini banyak sekali indikator CISD-nya, jadi pastikan Anda memilih yang dikoding oleh Algo Alpha. Kita klik saja indikatornya, maka akan muncul penampakan indikatornya seperti yang Anda lihat di layar monitor ini. Bagi pengguna MetaTrader, indikator ini tidak ada, jadi kalian bisa mendaftar TradingView gratis, linknya ada di kolom deskripsi video ini. CISD adalah indikator yang mendeteksi momen ketika terjadi perubahan arah harga setelah terjadi pengambilan liquidity dan false breakout, sehingga muncul perubahan delivery dari bullish ke bearish atau sebaliknya. Pada settingan indikatornya di bagian inputnya, saya akan membiarkan settingan yang default saja, jadi saya tidak mengubah apapun. Kalau kalian ingin bereksperimen dengan parameternya, itu silakan saja, tapi menurut saya parameter yang default ini udah oke banget. Kemudian pada tab stylenya, untuk visualisasinya saja, untuk price candlesnya ini saya akan uncheck karena saya tidak suka chart yang terlalu bling-bling. Cara membaca indikatornya sangat mudah sekali. Indikator ini punya 3 unsur penting. Unsur pertama adalah garis CISD yang jika bullish berwarna hijau seperti ini dan jika bearish berwarna merah seperti ini. Unsur kedua adalah liquidity sweep berupa garis abu-abu dengan bundaran ini yang terjadi ketika harga sengaja menembus swing high atau swing low untuk mengambil likuiditas kemudian berbalik arah. Unsur ketiga adalah panah sinyal yang muncul ketika sebuah liquidity sweep diikuti oleh kemunculan CISD. Di sini kita melihat contoh bahwa ada CISD yang muncul setelah liquidity sweep tapi panahnya nggak muncul. Ini karena sebenarnya ada beberapa syarat lain yang tidak kelihatan di chart tapi ada pada algoritmanya. Seperti adanya push lanjutan setelah sweep dan kemudian pushnya itu gagal, lalu kemudian muncul juga counter move yang kuat yang harus melebihi tolerance rasionya. Jadi jangan kaget kalau panahnya tidak muncul setelah adanya liquidity sweep karena masih ada beberapa syarat lainnya yang tidak tampak secara visual. Sekarang kita masuk ke detail strateginya yang akan saya bagi menjadi 2 varian setup lengkap dengan tutorial di mana entry, stop loss, dan targetnya. Link pendaftaran di kolom deskripsi. Untuk meningkatkan akurasinya, saya akan menambahkan sebuah indikator filter. Kita balik lagi ke bagian indicator, lalu kita ketikkan saja SMA, maka akan muncul nama indikatornya Simple Moving Average. Kita klik saja indikatornya, maka akan muncul penampakan indikatornya seperti yang Anda lihat di layar monitor ini. Pada settingan indikatornya di bagian inputnya, untuk lengthnya saya akan ubah dari 9 menjadi 200. Kemudian pada tab stylenya agar lebih enak dilihat, untuk warnanya saya akan ubah dari biru menjadi putih seperti ini. Ini adalah settingan final kita untuk strategi kali ini. Ada 2 indikator yang saya gunakan. Pertama adalah indikator Change in State of Delivery atau CISD yang berfungsi untuk menetapkan entry, stop loss, dan targetnya. Kedua adalah indikator Simple Moving Average 200 yang berfungsi untuk meningkatkan akurasi, menghilangkan fall signal,
sinyal dan menjaga kita dari overtrade. Pada contoh di video ini, saya menggunakan pair XAU USD atau gold di time frame 5 menit, akan tetapi pada prinsipnya teknik ini bisa digunakan di semua pair, semua instrumen, semua aset kelas, dan juga pada semua time frame. Sekarang kita masuk ke varian setup yang pertama. Ada dua kriteria untuk buy setupnya. Pertama, harga bergerak di atas SMA 200 dan yang kedua muncul panah hijau. Pada chart kita melihat kedua kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat harga memang sedang bergerak di atas SMA 200-nya yang mengindikasikan trennya sedang bullish dan kita hanya mau cari trade buy. Kedua, kita melihat sudah muncul panah hijau yang artinya telah terjadi liquidity sweep yang diikuti push lanjutan yang gagal serta counter move yang lebih besar daripada tolerance rasionya. Open buy kita letakkan pada next candlenya ini dengan stop loss sedikit di bawah swing low yang terakhir ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:2 dengan risk per trade 1%. Untuk sell setupnya juga ada dua kriteria. Pertama, harga bergerak di bawah SMA 200 dan yang kedua muncul panah merah. Pada chart kita melihat kedua kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat harga sedang bergerak di bawah SMA 200-nya yang mengindikasikan tren sedang bearish dan kita hanya mau cari trade sell. Kedua, kita melihat sudah muncul panah merah yang artinya telah terjadi liquidity sweep yang diikuti push lanjutan yang gagal serta counter move yang lebih besar dari tolerance rasionya. Open sell kita letakkan pada next candlenya ini dengan stop loss sedikit di atas swing high-nya yang terakhir ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:2 dengan risk per trade 1%. Sekarang kita masuk ke varian setup yang kedua yang adalah setup favorit saya. Ada tiga kriteria untuk buy setupnya. Pertama, harga bergerak di atas SMA 200. Kedua, harga terkoreksi turun. Dan yang ketiga, muncul CISD hijau. Pada chart kita melihat ketiga kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat harga sedang bergerak di atas SMA 200-nya yang mengindikasikan tren sedang bullish dan kita hanya mau cari trade buy. Kedua, kita melihat harga juga sudah terkoreksi turun dan di sini bahkan sudah muncul CISD merah. Kemudian yang ketiga, kita juga sudah melihat bahwa sudah muncul CISD hijaunya. Open buy kita letakkan pada next candlenya ini dengan stop loss sedikit di bawah swing low yang terakhir ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:2 dengan risk per trade 1%. Untuk sell setupnya juga ada tiga kriteria. Pertama, harga bergerak di bawah SMA 200. Kedua, harga terkoreksi naik. Dan yang ketiga, muncul CISD merah. Pada chart kita melihat ketiga kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat harga sedang bergerak di bawah SMA 200-nya yang mengindikasikan trennya sedang bearish dan kita hanya mau cari trade sell. Kedua, kita melihat harga juga sudah terkoreksi naik. Dan yang ketiga, kita juga sudah melihat sudah muncul CISD merahnya. Open sell kita letakkan pada next candlenya ini dengan stop loss sedikit di atas swing high yang terakhir ini. Kalau kita melihat ini kebetulan untuk swing high-nya itu dia cukup pendek ya. Jadi kita untuk meletakkan stop loss-nya itu kita atur sendiri ya yang kira-kira pantas ya, karena sekali lagi di sini swing high-nya cukup dekat dengan entry-nya. Jadi saya akan pasang kira-kira di sini ya agar supaya nggak mepet-mepet banget dengan menggunakan risk reward ratio 1:2 dengan risk per trade 1%. Semoga materi kali ini menginspirasi kalian untuk menciptakan metode trading kalian sendiri. Jangan lupa di like dan di share. Selamat mencoba dan salam cuan.